Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang aplikasi software PMO System. PMO System atau Project Management Office. Nah, ini ada aplikasinya yang berbasis Visual Basic, database-nya ada yang SQL Server maupun Access. Aplikasi PMO System ini dibangun atas dasar di mana suatu project di IT backgroundnya adalah perlu adanya alat monitoring pencatatan dari setiap project IT yang ada. PMO software ini sebenarnya adalah alat untuk membantu kita merencanakan dalam mengatur dan mengelola pekerjaan tim kita mulai dari awal hingga akhir yang menggunakan metode SDLC atau Software Development Life Cycle. Perangkat lunak ini adalah manajemen proyek yang baik yang berfungsi sebagai alat kolaborasi dari beberapa bagian atau divisi dan juga di dalam internal IT tentunya. Kita dapat mengkoordinasikan tugas tim sehingga semua orang tahu siapa yang melakukan apa dan bagikan feedbacknya, membagikan filenya dan pembaruan status terkait update status project terkini. Selain itu, untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang pekerjaan sehingga tim dapat mengenali tugas yang tepat dan pada waktu yang tepat. Mengelola proyek ini adalah suatu pekerjaan yang sangat keras, lumayan sulit. Lebih sulit lagi jika kita tidak menggunakan perangkat lunak atau software. Pekerjaan tersebar ini terlalu banyak tools sehingga sangat mudah untuk kehilangan jejak semua bagian yang terlalu banyak movingnya atau terus bergerak dinamis, dan sulit juga untuk mendapatkan informasi yang up to date. Saat itulah segala sesuatunya akan jatuh menjadi celah sehingga proyek itu tidak berjalan secara baik. Makanya PMO System ini adalah alat untuk mengatur proyek, untuk mempermudah komunikasi, memonitor proyek, dan memenuhi tenggat waktu tertentu yang diingini oleh user. Fitur-fitur daripada aplikasi PMO System ini adalah mulai dari user requirement atau user request, di mana biasa dituangkan ke dalam dokumen BRD atau panjangan dari Business Requirement Document atau Business Requirement Design, di mana ini adalah dokumen request yang diberikan oleh user terkait detail request, bisnis proses, terus fitur-fitur aplikasinya seperti apa, inputnya seperti apa, outputnya seperti apa. Di sini dituangkan sedetail-detailnya sehingga tim IT akan memulai menganalisa, mendesain, mendevelop, dan mulai user acceptance test, kemudian mendeploy dan user acceptance test, dan selanjutnya adalah serah terima. Fitur selanjutnya adalah adanya to-do list. To-do list ini sebenarnya diambil dari external system, di mana ada sistem helpdesk system. Nah, helpdesk system inilah yang nanti akan terintegrasi dengan PMO system, di mana helpdesk system ini mencatat semua requirement yang dibutuhkan oleh user, baik yang sifatnya daily activity atau yang sifatnya non project, ada yang sifatnya project. Karena pada dasarnya user tidak mengetahui apakah ini project atau non project. Biasanya yang bisa menentukan ini project adalah seorang project manager
project manager. Dia akan menghitung, mengestimasi, dan melihat segala effort atau timeline yang dibutuhkan, sehingga serta bobot daripada permasalahan, sehingga dia bisa menentukan ini project ataupun non project. Nah, insiden log ini nanti akan bisa diintegrasikan dengan PMO system, sehingga tidak perlu adanya input ulang. Tentunya diperlukan mapping database karena helpdesk system ini banyak sekali model-modelnya. Selanjutnya adalah project list. Fitur project list. Nah, di sini adalah fitur utama atau fitur basicnya dari PMO system, dimana setelah lari dari to-do list yang dicatat di helpdesk, kemudian dikonversi atau ditarik ke dalam project list, istilahnya adalah diregistrasikan projectnya. Jadi project-project yang sudah diregistrasikan di PMO system adalah semua project-project yang sudah melewati prosedur approval dari manajemen. Karena kalau belum ada approval dari manajemen, otomatis ini belum sesuatu yang bersifat matang. Selanjutnya adalah monitoring status. Ini sifatnya adalah view dan akan diupdate setiap ada perkembangan, ada perubahan status dari masing-masing activity. Ini bentuknya adalah Gantt chart, ya, Gantt chart view. Tuh. Sehingga memudahkan seperti kita melihat project Microsoft Project, ya. View-nya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah master data. Oke, ini udah standar, ya. Setiap aplikasi pasti ada fitur master data. Yang selanjutnya adalah cost management. Cost management di sini adalah mengestimasi biaya dari sebuah project IT, sehingga kita bisa melihat berapa cost yang dikeluarkan dari masing-masing project. Nah, ini sangat membantu sekali dalam hal kita budgeting, dalam hal kita menentukan biaya tahunan kita berapa yang akan dikeluarkan untuk budget IT, karena ini terkait baik dari sisi software maupun hardware-nya. Selanjutnya adalah fitur executive report atau reporting, ya. Nah, ini sangat penting sekali karena di sini lah report status monitoring dari project, mulai dari project itu diregistrasi sampai project itu sudah close, ya, sudah done. Oke. Baik, selanjutnya akan coba saya demokan aplikasinya. Nah, ini adalah VB-nya. Oke, kita menggunakan user dan password admin, ya, bentar, yang bisa mengeluarkan semua fitur-fiturnya. Baik, ini adalah request yang tadi sudah saya ceritakan. Ini awal dari request log, ya, pencatatan awal. Misalnya ada permintaan dari user, jadi seorang admin akan menginput permintaan user, baik yang nanti disetujui atau tidak disetujui, minimal dia sudah memasukkan di dalam log ini. Oke, selanjutnya adalah project list. Selanjutnya adalah project list. Nah, ini project-project yang sudah diregistrasikan ke PMO system. Nah, di sini bentuk view-nya, listnya
lumayan bisa mudah dilihat, ada dibatasi oleh, dibedakan oleh warna-warna, ada legendnya ya. Jadi kalau yang berwarna ungu atau biru ini adalah yang sudah go live, yang kuning ini adalah in progress, yang pink adalah in schedule, yang hijau adalah ready to deploy. Ini schedule artinya dia belum ada schedule dari usernya atau dari PIC-nya, sehingga perlu ditanyakan komitmen dari masing-masing PIC. Oke, ini adalah isi-isinya. Jadi pertama ini ada kolom PMO number, ada round keberapa, misalnya ada 2 kali round, terus nama projectnya apa, objektifnya apa, diregistrasikan tanggal berapa, sehingga kita nanti bisa menghitung berapa lead time-nya sampai proyek itu selesai. Terus referensinya, nah ini ada referensi dari dokumen user ya. Jadi kita nanti bisa men-tracing PMO sistem ini berdasarkan dokumen user yang mana. Terus ini ada status BRD-nya. BRD-nya ini ada tahap apa nih, analisa atau revisi. Nah, di sini kita siapkan sampai revisi 9 atau BRD itu di drop atau authorize. Ini setiap status akan dicatat di sini. Proses ownernya siapa? Ini adalah usernya. Nama sistemnya apa yang mau akan di develop, terus divisinya apa, terus technical PIC nya siapa, terus statusnya apa. Oke, itu ya. Oke, nah ini ada bentuk view dalam bentuk HTML, kita bisa lihat karena pada saat kita mengambil sistem yang berbasis HTML, sini deskripsi objektifnya bisa kita view. Jadi bagian atas ini adalah headernya ya, bawah ini adalah detailnya, ini parentnya, ini childnya. Nah, bagian detail ini dari setiap project akan ketahuan fase-fasenya. Dari masing-masing fase itu ada PIC-nya, ada engineer-nya sesuai dengan job title masing-masing. Nah, ini misal project ini ya. Project ini dia sudah terdiri dari 4 fase, jadi udah selesai. Dia mulai dari fase development, QA, UAT dan deploy. Nah, ini adalah fase di internal IT. Mulai dari development, di sini sudah ada PIC-nya sesuai dengan nomor induk karyawannya. Terus job title-nya apa, mulainya kapan, target selesainya kapan ya. Terus ini adalah aktual dari completion date-nya, ECD-nya. Oke. Terus fase kedua adalah mulai dari development selesai, maka di QA, di quality assurance, di QC ya, memastikan bahwa produk ini sudah lolos uji sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh QA, quality assurance. Jika QA IT sudah rilis, maka selanjutnya adalah dites oleh user. Di sini proses user acceptance test menggunakan skenario yang lebih lengkap lagi ya, terintegrasi atau istilahnya regression test dari awal sampai ujung dengan segala macam kemungkinan skenario yang ada pada kejadian sehari-hari. Nah, ini ada juga dokumennya untuk dokumen skenario tes ya, dimana user harus bikin skenario-nya ini dulu. Selanjutnya, jika user acceptance test ini approve oleh user, maka next fasenya adalah deploy di production. Nah, ini ada timnya sendiri ya.
Jadi dari masing-masing fase ini ada timnya sendiri. Begitu. Itu dari target by resource. Selanjutnya sini ada log. Nah, log di sini adalah catatan ya dari project ini. Di sini misalnya apa ya, misalnya catatannya tipenya apa, divider kah atau defect kah, enhancement kah, atau general, atau hanya minting BRD. Terus bisnis rule-nya levelnya apa ya, ada low, medium, high, very high. Oke, technical risk, priority, estimated effortnya, terus ada catatan, terus ini ada partisipan. Nah, ini file name, ini download. Nah, ini kita bisa menambahkan objek di sini, dokumen atau file ya. Nah, ini add participant. Misalnya kita mau menambahkan partisipan dari project ini yang dari PICIT, apa aja. Selanjutnya di tab selanjutnya adalah reference. Nah, ini reference ini adalah dokumen referensi yang terkait terhadap project ini. Nah, sini ada nama tipenya apa, TATK, QEK, atau SD itu apa, service desk. Jadi dokumen pun kita catat sini ya, referensinya apa aja. Selanjutnya adalah objek. Nah, ini list object. Jadi dari masing-masing fase itu kan pasti namanya produk. IT ini kan software ya, file bentuknya. Nah, ini list objeknya apa aja, mulai dari formnya, terus ada form proses, ada form input, ada form proses, terus ada report ya. Nah, ini semua list objek ini di data di sini dimasukkan, sehingga memudahkan kita untuk melihat riwayat objek yang dipakai apa aja, sehingga memudahkan bagi penerusnya. Selanjutnya adalah appointment meeting request. Nah, di sini jadi setiap aktivitas project management di sini ada meeting, adalah salah satu aktivitas yang lumayan sering. Nah, ini juga perlu dicatat karena setiap meeting ini pasti akan menghasilkan suatu resume atau kesimpulan ya, kesepakatan baru yang berdampak kepada produk software IT development, sehingga perlu dicatat apa aja kesepakatan yang terjadi. Selanjutnya sini ada technical PIC. Nah, siapa aja technical PIC-nya. Oke. Nah, di sini ya ada bobot dari masing-masing project, itu ada bobotnya berapa. Selanjutnya monitoring status. Ini dia. Monitoring status di sini kita bisa menampilkan project view, project list secara gancak, dimana kita bisa melihatnya secara pivot table ya. Nah, kalau tadi kan kita menginputnya itu bentuknya adalah ke bawah ya, secara vertikal. Nah, sekarang ini dalam bentuk matriks untuk tampilan view-nya secara gancak. Nah, di sini kelihatan ya dari masing-masing project. Di sini ada PIC-nya, fase-fasenya, terus kapan dia targetnya harus selesai. Jadi lebih memudahkan dalam
melihat tampilan report monitoring. Selanjutnya ini master data. Oke, master data di sini penting untuk diinput ya, mulai dari nama aplikasinya apa aja yang di maintain, divisi-divisinya, tipe aplikasinya apa, status BRT apa. Selanjutnya di sini ada cost management. Oke, cost manajemennya masih ada yang kurang, tadi bisa ditambahkan. Nah, di sini ada PMO dashboard, ada security report. Ini terkonek ke dalam bisnis intelligence, baik bisa pakai Oracle atau Metabase atau lainnya. Nah, saat ini belum terkonek dengan server Oracle-nya, Oracle BI atau Metabase. Jadi kita langsung aja ke modul di sini dia, sistem, user system. Ini adalah mendata user access right, user login. Berdasarkan level usernya, ada yang admin, ada yang sebagai PMO, manager ya, atau PMO supervisor, terus ada yang level user. Terus ini ada modul deploy. Nah, ini modul deploy adalah step terakhir dari SDLC setelah semua fase cycle quality assurance selesai, user acceptance test selesai, user approval. Setelah itu dilakukan deploy ya, deploy. Nah, di sini nanti setelah deploy pun nanti user harus menandatangani lagi bahwa objek atau program yang sudah di deploy di production sudah sesuai dengan requirement yang dibutuhkan oleh mereka. Di sini ada 3 type ya untuk tim deployment. Ada nomor deploy, request deploy kapan nih, berdasarkan nomor request kapan, nomor PMO berapa, nomor TIT nya berapa, aplikasinya apa gitu. Di sini patch 2. Nah, di sini ada keterangan, terus impactnya kemana aja, objek-objek ini, risknya apa aja, priority-nya seberapa, priority levelnya, terus recovery plan-nya apa jika pada saat deploy ternyata gagal, terus hasil akhirnya apa setelah di deploy, sukses atau tidak sukses, atau ada catatan khusus. Untuk patch ketiga, nah ini informasi requesternya siapa, acceptance-nya oleh siapa, approve pertama oleh siapa, deploy-nya oleh siapa, review-nya siapa, approve 2-nya siapa. Oke. Selanjutnya adalah bagian report di sini. Nah, ini adalah bagian report yang terpenting untuk level manajemen atau eksekutif. Dia bisa melihat project list ya, project list. Nah, ini dia project status. Jadi bisa dilihat secara grafik chart ya, ada project statusnya di sini, mana yang go live, mana yang in progress, UAT, need schedule, yang belum ada statusnya, ada ready to deploy. Oke. Ini ada banyak sekali report-report yang sudah di generate. Kita masukkan ini nomor teleponnya. Kosong. Nah, ini contoh project list schedule ya, ketahuan di sini ada fase-fasenya misalkan yang bisa dicetak. Nah, ini ada report overview, project mana aja yang sudah overview,
yang statusnya belum selesai tapi sudah lewat batas akhirnya dari target. Oke, sepertinya sudah seluruh modul dijelaskan. Yang terakhir adalah cara men-setting report ya. Yang terpenting di report adalah kita harus membuat ODBC. Nah, di sini kita setting ODBC, kita masuk ke sistem DSN, kita bikin ODBC yang bernama PMO. Nah, kita arahkan ke SQL Server kita. Nah, nama database-nya adalah PMO. Oke. Jadi kalau sistem DSN ini di ODBC belum dibuat, maka nanti pada saat kita cetak reportnya, preview reportnya akan error SQL, error connection, seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.